warahmatullahi wabarakatuh. Di saat umat Islam mereka sudah meninggalkan perkara sunnah dan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sudah tidak lagi akan mendapatkan kejayaan. Maka pernah ada sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, kalau begitu apa solusinya? Ya, apa solusinya? Kata Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalian nggak akan menang sampai kalian kembali kepada agama dan aturan syariat. Hatta tarji'u ila amrikumul awwal. Ila amrikumul awwal. Sampai kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama, yaitu ajaran agama sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat tidak menyukai orang-orang yang mereka itu mencintai dunia dan takut mati karena besarnya ambisi mereka kepada dunia dan lupanya mereka terhadap akhirat. Dan ketika itulah letak kehinaan dan kehancuran bagi umat Islam. Maka nggak boleh kita itu melenceng dan jauh daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan untuk perkara-perkara ibadah, dalam masalah dunia saja para sahabat itu mereka tidak mau menyelisihi aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kisah Abdullah ibn Mas'ud ya kalau tidak salah. Ketika waktu itu Nabi dan para sahabatnya mereka sedang duduk-duduk di masjid. Kemudian tiba-tiba ketika itu ada dua orang yang bertengkar di masjid. Nabi di situ nih. Ibaratnya gini, saya ceramah, tiba-tiba ada dua orang dari jamaah yang bercakap. Bebantah di belakang. Ustadz mengaji, ini bebantah di belakang. Entah apa yang dibantahkan. Contohnya, kan ada yang membantah di belakang? Tidak ada ya. Contohnya, kayak gitulah. Nabi ada di masjid, ada dua orang yang mereka saling berkelahi. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada semua yang hadir, ya, ketika itu ada dua orang yang berbantah-bantahan. Kemudian Nabi sampai dua orang ini mereka berdiri. Mereka berdiri. Nah, ketika Nabi melihat dua orang ini mereka berdiri, Nabi ingin memerintahkan mereka untuk duduk. Jangan berdiri. Kalau sedang marah malah dibawa berdiri, makin tersulut emosi. Yang tadinya baru sedikit yang kebakar nanti jadi kebakaran. Nah, yang mungkin tadi baru rambutnya, jenggotnya pun ikut kebakaran. Artinya apa? Jangan malah dia berdiri. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Semuanya duduk. Kata Nabi, semuanya duduk. Padahal yang diperintahkan berapa orang? Dua orang. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud pas di pintu kayak gitu, dengar kata-kata semuanya duduk. Maka ketika itu juga Abdullah bin Mas'ud duduk di pintu kayak gitu. Di mana dia dengar Nabi mengatakan semuanya duduk, maka disitulah dia duduk. Maka ketika itu dia duduk langsung duduk. Setelah Nabi Muhammad SAW melihat kepada Abdullah bin Mas'ud yang mereka duduk di saat dia duduk di pintu, dia mengatakan, wahai bin Mas'ud, ngapain kau duduk di situ? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh demi Allah ketika saya tadi masuk, engkau mengatakan semuanya duduk. Makanya pun saya duduk di sini karena saya takut untuk menyelisihi perintah. Bayangkan. Dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah melewati suatu gang. Lewat di suatu gang, ya. Gang ini jamaah sekalian, ada sebuah jalan yang di sudutnya itu sudut rumah orang ya. Kemudian di sudut rumah ini ada talang air, yang talang air itu mengarah ke sebuah jalan. Jalannya sempit ya mas sekalian. Jalannya sempit, kemudian talang air orang ini mengarah ke jalan. Pas kemudian Umar lewat, dia lihat ke atas, ini orang ini nggak ngerti agama nih kayaknya. Masa iya talang airnya ke sini? Maka akhirnya dia ke atas, dia panjat itu rumah orang. Beliau benerkan itu, atau beliau geser. Beliau geser yang itu tidak akan mengarah kepada arah jalan ya yang dilewati oleh kaum muslimin. Akhirnya apa cuma sekali setelah turun dia pergi ke masjid, kemudian dia sedikit agak marah. Saya mau nanya sama kalian, ini rumah yang dengan demikian di jalan ini rumah siapa? Satu orang mengatakan, rumah saya wahai Amirul Mukminin, rumah saya. Kau ngerti nggak? Talang airmu itu ke arah jalan,
tadi sudah saya benarkan, jangan kau ulang lagi. Orang ini mengatakan, ya wahai Amirul Mukminin, itu dulu yang ngarahin ke situ Rasulullah, dulu yang ngarahkan ke situ Nabi. Karena kalau sekiranya diarahkan ke yang lain, kena rumah orang. Tapi kalau ke situ, ke jalan, mana yang lebih mulia? Ke jalan yang kemungkinannya kalau sedang hujan nggak ada orang jalan, tapi mengarah menyiram kepada rumah orang, atau dibiarkan ke situ. Nah, atau diarahkan ke rumah orang. Tentu Nabi sudah memikirkan, kalau diarahkan ke sini kena rumah orang, hujan deras ke sana, talang airnya nyiram rumah orang. Tapi kalau diarahkan ke jalan, toh juga itu talang air ada airnya ketika hujan kan? Kemarau mungkin nggak itu talang air ada airnya? Nggak mungkin, cuman ketika hujan. Toh juga di tengah-tengah hari hujan lebat, siapa yang mau lewat jalan situ? Kalau bukan karena orang yang punya kebutuhan. Orang yang punya kebutuhan di tengah-tengah hari hujan, berarti dia sudah siap untuk hujan-hujanan, kena air basah, iya kan? Seketika itu Umar radhiyallahu ta'ala langsung dia balik ke rumah tersebut, dia panjat lagi, dia kembalikan ke tempat semula. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ingin menyelisihi perintah Rasulullah SAW dalam masalah urusan dunia. Bagaimana kalau masalah urusan akhirat? Terus kita seenaknya dewe, seenaknya kita sendiri? Nah, mungkin. Agama punya syariat, agamanya punya tuntunan, agamanya punya aturan. Jadi kita nggak boleh seenaknya sendiri untuk mengada-ngada dalam masalah agama ini.